Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Februari 2022 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Libra. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Libra. Tapi terlepas dari resonance ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan kamu di masa mendatang. Untuk general reading kita pada kali ini, aku akan memberikan readingan dalam hal karir atau keuangan, kesehatan, dan juga kehidupan asmara kamu ya, para Libra. Kita akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir ataupun keuangan kamu nih. Di bulan Februari 2022 untuk kamu para Libra ya. Aku akan ambil 5 kartu ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Dan tidak lupa aku mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel My Tarot Indonesia, dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Aku juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Oke. Ya, di sini kita sudah ada 5 kartu ya untuk karir ataupun keuangan kamu nih para Libra. Ada Seven of Cups, Four of Wands, King of Swords, Eight of Cups, Eight of Pentacles, dan ada The Lovers. Di bottom of the deck kita ada King of Pentacles, oke, King of Pentacles. Oke, untuk teman-teman Libra, untuk karir atau keuangan kamu nih di bulan Februari 2022, kita lihat ya, bottom of the deck-nya di sini ada King of Pentacles ya. King of Pentacles ini biasanya dalam karir ataupun keuangan bisa diartikan sebagai suatu kelimpahan ya. Kelimpahan ataupun hasil yang besar ataupun bisa juga diartikan peluang-peluang yang sangat menjanjikan ke depannya. Oke, jadi ini sangat positif ya kalau aku lihat di bulan Februari 2022 ini untuk kamu para Libra, ini sangat positif. Bulan yang sangat menjanjikan ya, penuh dengan peluang yang tentunya bisa membawakan pengaruh sangat positif untuk keadaan karir ataupun keuangan kamu ya. Ada Seven of Cups, ada Four of Wands, dan King of Swords ya. Untuk kamu yang mungkin, tentunya sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Mungkin untuk beberapa dari kamu yang sedang mencari suatu pekerjaan baru, ataupun untuk kamu yang sedang mencari suatu peluang baru, entah peluang investasi, peluang keuangan, peluang karir, mungkin peluang bisnis, ataupun untuk beberapa dari kamu yang berpikir untuk mulai mencari bisnis sampingan ataupun pekerjaan sampingan, di bulan Februari ini kamu akan menemui beberapa pilihan yang semuanya menjanjikan di sini ya, Seven of Cups. Oke, nah tapi di sini perlu diingat ada Four of Wands dan King of Swords, tentukan pada satu pilihan saja. Oke, walaupun semua pilihan itu tentunya memiliki sisi positif dan tentunya ada sisi negatifnya juga ya, ada pro dan kontranya. Walaupun sebenarnya kalau aku lihat tuh masing-masing tuh memiliki kelebihannya tersendiri, mantapkan pilihanmu hanya kepada satu saja. Artinya kamu memfokuskan energi kamu untuk memulai satu peluang dulu saja. Oke, dibandingkan kamu mengambil semuanya, takutnya malah nanti energi kamu tidak terfokus dan nantinya malah bottom of the deck ini, King of Pentacles, kelimpahan yang mestinya kamu dapatkan, peluang besar ataupun batu loncatan besar yang bisa menjadi titik balik kesuksesan di karir ataupun keuangan kamu ini jadi agak sulit tercapai. Oke, jadi ada baiknya di antara semua pilihan yang baik tersebut, tetapkan hati kamu di satu pilihan yang menurut kamu paling bisa kamu lakukan atau paling menjanjikan, paling tidak dalam jangka waktu dekat. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, karena di sini juga ada Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles ini bisa diartikan kegigihan ya, persistence ya, artinya buatlah satu pilihan di mana kamu memang bisa benar-benar berkomitmen secara penuh terhadap pilihan karir ataupun bisnis tersebut. Oke, misalkan ada 5 pilihan nih ataupun 5 peluang yang kamu temui selama bulan Februari ini. Oke, dibandingkan kamu melihat potensi hasil yang mungkin kamu dapatkan, lihat dari kelima pilihan tersebut yang mana yang paling kamu bisa
memberikan komitmen secara sepenuhnya. Oke, karena tentunya kelima-limanya akan membutuhkan komitmen dalam tingkat yang berbeda-beda ya. Misalkan ada satu pekerjaan yang mengharuskan kamu misalkan harus bekerja di weekend misalkan. Nah, apakah kamu bisa berkomitmen bekerja di weekend misalkan seperti itu? Ataukah misalkan ada peluang bisnis di mana yang kadangkala mengharuskan kamu untuk lembur atau mungkin bekerja di luar kota. Nah, apakah kamu bisa memenuhi komitmen untuk lembur ataupun bekerja di luar kota seperti itu? Oke, disesuaikan dengan komitmen kamu. Nah, itulah yang mungkin bisa menjadi pertimbangan utama bagaimana kamu bisa menentukan pilihan yang paling tepat di antara semua pilihan-pilihan baik yang akan menghampiri kamu di bulan Februari 2022 ini. Tentunya sekali lagi supaya kelimpahan yang dijanjikan oleh semesta ataupun potensi hasil yang besar yang bisa kamu dapatkan di bulan Februari 2022 ini tentu aja bisa segera kesampaian ya. Oke. Dan di sini juga ada the lovers ya. Jangan lupa juga optimalkan apabila kamu sudah memiliki tim kerja ataupun mungkin kamu memiliki beberapa staff ya. Misalkan kamu memulai suatu bisnis ataupun misalkan kamu memiliki beberapa bawahan misalkan seperti itu ya. Optimalkan mereka. Bukan berarti kamu paksa mereka kerja rodi ya, tetapi optimalkan, bagi tugas ya, delegasikan tugas secara baik. Coba kalian diskusikan bagaimana setiap orang bisa melakukan fungsinya dengan baik. Karena the lovers di sini kalau aku lihat, kalau di karir ataupun keuangan lebih mengarah kepada kerjasama ataupun kolaborasi yang baik. Oke, antara orang-orang yang memang dekat dengan kamu. Nah, karena ini adalah karir ataupun keuangan, berarti orang yang paling dekat dengan karir ataupun keuangan kamu adalah lingkungan ataupun rekan kerja kamu. Seperti itu, oke? Apabila misalkan ada beberapa peluang di mana kamu harus mencari partner kerja yang baik ataupun rekan kerja yang memang sesuai dengan kamu, cobalah juga mencarinya di bulan Februari 2022 ini. Oke, mudah-mudahan kamu bisa bertemu dengan orang yang tepat dan dialah yang akan menjadi salah satu supporter terbesar kamu dalam mencapai kelimpahan yang akan kamu dapatkan di bulan Februari 2022 ini. Oke, jadi secara general seperti itu ya untuk kamu para Libra. Intinya adalah bulan Februari ini adalah bulan penuh dengan peluang besar untuk karir ataupun keuangan kamu. Jadi kamu harus mempersiapkan diri, kamu harus mempersiapkan mental, kamu harus mempersiapkan energi dan komitmen kamu, dan mudah-mudahan ini bisa segera terwujud sehingga keadaan karir dan keuangan kamu di bulan Februari ini dan di bulan-bulan berikutnya tentunya bisa menjadi lebih baik. Oke? Jadi good luck ya untuk kamu para Libra. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk general reading kita mengenai karir ataupun keuangan kamu. Aku akan lanjutkan dengan general reading mengenai kesehatan kamu nih para Libra di bulan Februari 2022. Kita lihat ya, aku akan ambil 5 kartu. Kita lihat apakah mungkin ada saran-saran yang bisa diberikan oleh semesta nih agar kesehatan kamu tetap terjaga dan prima selama bulan Februari 2022. Oke. Ten of Swords, ada Four of Pentacles, Page of Pentacles, dan Queen of Pentacles. Oke, aku akan ambil satu kartu lagi ya. Terlalu banyak. Five of Swords, bottom of the deck, Two of Wands. Oke, Two of Wands. Oke, untuk teman-teman Libra, kita lihat bottom of the deck-nya di sini adalah Two of Wands ya. Two of Wands ini bisa diartikan kalau dalam kesehatan, bisa juga diartikan melakukan aktivitas di luar rumah ya. Jadi jadi selama bulan Februari ini agar kamu bisa terus menjaga kesehatan kamu secara prima dan baik, ada baiknya kamu sedikit lebih memperbanyak aktivitas di luar rumah. Oke, entah bisa berolahraga ringan ataupun sekedar jalan pagi ya agar kamu terkena sinar matahari gitu ya, berjemur sebentar gitu ya. Nah, ataupun misalkan bisa juga diartikan traveling ataupun staycation ya, bisa diartikan seperti itu untuk menyegarkan pikiran kamu. Tentunya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan pekerjaan kamu ataupun kesibukan kamu ya. Oke, karena di sini kalau aku lihat ada Ten of Swords ya, ada Ten of Swords sama Five of Swords.
Ada Four of Pentacles juga, Page of Pentacles, dan Queen of Pentacles. Memang kalau aku lihat di bulan Februari ini, kecenderungan aktivitas kamu akan lebih banyak terfokus di dalam ruangan. Oke, entah mungkin karena pekerjaan kamu, entah mungkin karena tuntutan faktor-faktor eksternal lain ya. Misalkan ada beberapa dari kamu yang bekerja di rumah ya, WFH begitu ya, karena itulah kamu akan banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Ataupun untuk kamu yang bekerja di kantoran ya, mungkin beberapa dari kamu memiliki pekerjaan di bidang-bidang tertentu di mana kamu lebih banyak menghabiskan waktu misalkan di dalam ruangan ataupun di depan komputer misalkan ya. Misalkan profesi seperti administrator ataupun akunting, tentunya kamu akan menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan. Nah, sebenarnya kalau aku lihat secara fisik tidak selama bulan Februari sebenarnya fisik kamu itu akan tetap terjaga ya, tidak akan ada masalah yang berarti untuk fisik kamu sendiri. Nah, tetapi di sini karena kamu terlalu banyak di dalam ruangan, kalau hal tersebut berlangsung terus-menerus, ini bisa sedikit banyak pada akhirnya akan mengganggu stabilitas energi kamu, terutama energi pikiran kamu. Oke, istilahnya kamu agak sedikit terputus dengan energi semesta yang ada di luar, energi lingkungan kamu. Oke, jadi kamu agak sedikit nggak balance kalau itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Oke, nah ketika itu terjadi, takutnya lama-kelamaan energi kamu akan makin nggak stabil dan berada di energi level rendah ya, frekuensi rendah. Nah, biasanya energi frekuensi rendah ini bisa ditandakan untuk tiba-tiba kamu ada mood swing ya. Jadi istilahnya kamu moodnya gampang berubah, kamu merasa lelah padahal fisik kamu oke. Ataupun misalkan kamu sudah dapat tidur yang cukup, tetapi entah kenapa kok kamu pagi rasanya ngantuk, nggak bersemangat, nggak bergairah. Nah, itu adalah tanda energi kamu berada di frekuensi rendah. Nah, karena itulah kamu harus menyeimbangkannya dengan mencari waktu ya, agar kamu bisa sedikit banyak tuh terhubung di bukan dunia luar ya, lingkungan luar kamu ya, di luar ruangan ya istilahnya ya, agar energi kamu itu bisa terrestore kembali lah istilahnya seperti itu. Nah, di sini ada satu sedikit masalah minor ya, karena sih ada Five of Swords ya. Mungkin beberapa dari kamu itu memang cenderung tipe orang yang mager, malas gerak ya. Istilahnya kamu kalau memang sudah nyaman berada di dalam ruangan, ataukah memang kamu sudah terfokus pada satu pekerjaan, kamu memang fokus di pekerjaan tersebut gitu sampai selesai. Nah, kadangkala mungkin bisa dari pagi sampai malam kamu di dalam ruangan. Ketika kamu keluar juga sudah malam, kamu udah merasa capek, udah merasa lelah, dan kamu juga udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah, ini mungkin sedikit tantangan ya untuk kamu ya, agar kalaupun kamu merasa mager, tetap sedikit sedikit paksa diri kamu agar minimal mungkin kamu jalan-jalan sedikit lah ya di luar kantor kamu ataupun di luar rumah kamu. Mendapatkan udara luar lah ya. Ataupun misalkan pada jam istirahat makan siang, usahakan kalau memang kamu bisa keluar sebentar ya untuk mungkin sekedar mencari udara segar dan sebagainya, lakukanlah agar kamu energinya tetap bisa terrestore dan seimbang, sehingga energi kamu itu nggak selalu berada di frekuensi rendah. Mudah-mudahan bisa terrestore ke energi dengan tingkat tinggi, ke frekuensi tinggi ya. Nah, ini akan membuat kamu lebih bersemangat, juga pikiran kamu lebih jernih ya, sehingga tentunya ini akan meningkatkan produktivitas kamu juga nanti di lingkungan pekerjaan. Oke, itu adalah salah satu contoh ya. Tentunya untuk kamu juga yang mungkin memiliki budget lebih ataupun bisa mengambil sedikit cuti, traveling ataupun staycation di tempat-tempat yang terdekat itu juga cukup disarankan. Tapi sekali lagi disesuaikan ya dengan situasi, kondisi, dan kesibukan aktivitas kamu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kamu ya, agar kesehatan kamu tetap terjaga di bulan Februari 2022 ini, dan kamu tetap bisa menjalankan semua aktivitas kamu dengan baik ya. Oke? Ya, teman-teman, cukup sekian ya untuk general reading kamu mengenai kesehatan. Aku akan lanjutkan dengan asmara ya. Untuk kamu para Libra di bulan Februari 2022, untuk asmara kamu aku akan ambil 5 kartu ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke. 8 of Wands, 7 of Swords, 8 of Swords, dan The Emperor. Aku akan shuffle lagi ya. The Hierophant. Bottom of the deck ada 6 of Cups. Oke. 6 of Cups.
Oke, untuk kamu para Libra, general reading kamu untuk asmara di bulan Februari 2022 ini, bottom of the deck-nya Six of Cups ya. Six of Cups ini biasanya diartikan dengan memori masa lalu ya, kenangan masa lalu. Oke, yang artinya mungkin di bulan Februari ini ada beberapa, mungkin akan ada di hari-hari tertentu atau akan ada saat-saat tertentu di mana kamu bisa sedikit ya bisa atau bernostalgia, bukan berarti ketemu ya, tetapi bernostalgia entah entah kapan gitu ya. Mungkin pikiran kamu bisa mengawang dan teringat kembali dengan memori-memori masa lalu. Oke, mungkin dengan orang-orang yang pernah dekat dengan kamu, ataupun mungkin dengan mantan kamu, atau mungkin orang yang pernah kamu sayangi ya di masa lalu. Oke, sebenarnya ini mungkin kalau aku lihat lebih kepada tanda ya bahwa sebenarnya kamu ini sekarang masih dalam proses healing sebenarnya, penyembuhan ya, dalam proses move on ya, entah sudah berapa lama ya kamu sudah mengakhiri hubungan ataupun sudah berapa lama kamu single ya. Sebenarnya di sini mungkin tandanya adalah sebenarnya kamu dalam hati terdalam tuh masih dalam proses healing. Oke, karena sih ada Eight of Wands. Eight of Wands sebenarnya mungkin masih kadang ada keinginan ya, ada keinginan untuk mungkin menghubungi orang tersebut ya, orang yang mungkin pernah dekat dengan kamu di masa lalu ataupun mantan kamu ya. Sebenarnya masih terbersit keinginan kamu ingin mengetahui kabar dia, kamu ingin mengetahui apa yang dia lakukan sekarang, apakah dia happy dengan sekarang, bagaimana status dia sekarang. Mungkin masih ada rasa-rasa kepo sedikit ya, sebenarnya gitu ya, kalau kamu jujur terhadap diri sendiri. Dan di sini juga masih ada Seven of Swords ya, mungkin kamu masih sering mengenang masa lalu, masa-masa di mana kalian masih bahagia bersama, masih jalan berdua bersama, mungkin masa-masa di mana kalian bisa tertawa bersama ya. Nah, kadang-kadang ketika kamu mengingat hal tersebut, kamu bisa agak sedikit mellow ya, bisa merasa sedih gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini adalah tanda ya bahwa memang hati kamu itu sedang dalam proses healing. Ingat, ini bukan berarti hati terdalam kamu mau balikan sama orang tersebut. Bukan loh ya. Oke, ini adalah memang salah satu proses yang harus kamu lalui. Nah, karena itu kalau aku lihat mungkin di bulan ini bukan bulan yang optimal ya untuk kamu mulai membuka hati kamu kembali untuk orang baru. Tapi ada baiknya kamu lebih memfokuskan energi kamu untuk healing dulu ya, menyembuhkan hati kamu secara sepenuhnya terlebih dahulu. Oke, beberapa cara yang bisa kamu lakukan adalah Eight of Swords dan The Emperor. Tekan ego kamu, maafkan diri kamu. Oke, mungkin seringkali nih kamu berpikir ke masa lalu dan kamu mengingat bahwa si dia itu sudah banyak melakukan kesalahan yang membuat hati kamu terluka dan pada akhirnya membuat hubungan kalian harus berakhir. Nah, tapi di satu sisi kamu juga harus sedikit menekan ego kamu dan menyadari bahwa mungkin saja di balik semua kesalahan dia ada sedikit di mana kamu mengambil peran juga. Artinya kamu juga ada saat-saat di mana kamu melakukan kesalahan, entah sadar ataupun tidak, yang mungkin juga berkontribusi terhadap kerenggangan hubungan kalian di masa lalu. Nah, itu yang harus istilahnya kamu identifikasi ya. Hanya dengan demikian kamu bisa tahu bagaimana kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya, menjadi orang yang lebih dewasa, yang lebih mapan dalam hal istilahnya dalam hal percintaan ya, dalam hal asmara di sini di Hierophant. Oke. Kalau kamu terus menyalahkan keadaan, kalau kamu terus menyalahkan si dia dan kamu tetap tidak bisa menahan ego kamu bahwa mungkin saja ada hal yang memang harus kamu perbaiki, maka selamanya kamu akan terus-menerus berada di dalam siklus ini. Oke, di mana kamu pada akhirnya bernostalgia, teringat lagi dan kamu akan menghambat proses healing kamu. Mungkin itu adalah salah satu pesan ya dari semesta untuk kamu juga. Kamu harus bisa berbesar hati menerima bahwa kamu juga dulu mungkin pernah melakukan kesalahan. Oke? Dan kamu pun tidak sempurna. Tapi itu bukan berarti kamu adalah orang yang buruk. Itu bukan berarti kamu adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Tetapi ketika kamu mau mengakui kesalahan kamu dan kamu memaafkan diri kamu dan kamu sudah tahu bagaimana caranya agar kamu bisa menjadi lebih baik, maka sebenarnya hal itu sudah membuktikan betapa betapa kerennya kamu lah, istilahnya seperti itu. Soalnya jarang loh orang yang mau mengakui kesalahan dia dan mau memperbaiki kesalahan tersebut agar menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Dan aku yakin bisa menjadi orang tersebut. Oke, mudah-mudahan ya setelah bulan Februari ini lewat, kamu bisa healing dengan sepenuhnya. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya, ketika memang semesta sudah melihat kamu sudah siap,
Kamu bisa segera dipertemukan dengan orang baru yang memang nantinya akan menemani kamu. Karena biasanya nih ya, biasanya itu semesta itu tahu kapan waktu yang tepat untuk mempertemukan kamu dengan orang yang benar-benar tepat. Semuanya itu ada maksudnya, oke? Yang memang pasti adalah biasanya ketika kamu belum siap, maka semesta biasanya nggak akan mempertemukan kamu. Jadi salah satu alasan kenapa kamu belum dipertemukan sampai sekarang dengan orang yang tepat adalah memang karena kamu belum siap. Jadi fokuskan kembali untuk healing terlebih dahulu di bulan ini ya. Oke. Jadi good luck ya untuk kamu para Libra. Mudah-mudahan kamu segera healing, kamu segera sembuh, kamu segera memaafkan diri kamu sendiri. Dan aku yakin di bulan-bulan berikutnya kehidupan asmara kamu akan menjadi jauh lebih baik. Oke? Ya teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita mengenai asmara kamu ya para Libra di bulan Februari 2021 ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.